Besti, aku Alia Mas Said. Hari ini aku lagi staycation di Hotel The Orient Jakarta. Nah, malam ini tuh aku mau diajak pacaran sama suami aku. Jadi, temenin aku siap-siap ya, Besti. Hai Besti, aku Alia Mas Said. Hari ini aku lagi ada di program Besti Review Beauty. Nah, karena nanti malam aku mau diajak dinner sama suami aku, jadi aku mau makeup dengan tema clean makeup look. Jadi ikutin stepnya sama aku. Oke, step pertama pasti itu kita harus skin prep dulu. Apalagi muka aku lagi kering akhir-akhir ini. Jadi supaya makeupnya stay itu katanya harus lebih dilembabin. Kata makeup artist aku sih. Ini tuh makeupnya agak menerka-nerka ya karena nggak ada kaca. Depan aku cuma ada kaca kecil. Tipe muka aku itu lebih ke dry kadang. Tapi nggak dry banget gimana ya. Jadi tuh kayak di daerah jidat gitu yang ini atau T-zone ya. Bilangnya T-zone tuh kadang dry gitu. Cuman kadang kalau lagi, it depends on the weather. Kalau aku lagi di luar negeri dia biasanya kering. Tapi kalau di sini oke lah. Oke, aku mau lanjut karena aku mau dinner dan aku tuh kurang suka kayak makeup yang sangat amat tebal. Jadi aku akan pakai cushion aja dan tipis-tipis. By the way aku tuh baru pakai cushion kayak setahunan ini sih. Tadinya aku kurang mengerti dengan percussionan ini. Aku lebih memilih cushion daripada foundation karena menurut aku foundation tuh cuma di acara-acara tertentu aja sih dan agak heavy walaupun aku tuh pakai foundation juga light banget. Tapi ini kayak lebih compact gitu loh kalau cushion dan emang dia nahan aja gitu. Aku kalau makeup tuh biasanya kurang lebih 15 menit lah selesai. Tapi aku nggak bisa bikin rambut aku sendiri. Jadi aku emang setiap mau nyatok itu ada orang ke rumah. Karena aku nggak bisa, rambut aku tuh tebel banget Besti. Oke, selesai ini udah. Perhatiin apa yang belum ke blend. Dalam-dalam sini biasanya. Oke, ini udah selesai pakai cushion. Nah pakai cushion tuh enaknya kayak udah satu tap aja tuh udah bisa semua naik. Tinggal diperhatiin lagi gini. Begitu selesai cushion, kita akan tetap pakai concealer. Concealer itu shade-nya yang lebih light pastinya. Karena dia untuk menutupi mata panda di bawah mata saya. Nah ini tuh pokoknya teknik makeup ini aku ikutin persis kayak teknik makeupnya makeup artis aku, Kak Oci. Tapi tetap nggak pernah mirip gitu deh. Tahu udah beribu-ribu kali. Nah terus tuh nggak tahu, aku pokoknya cuma ngikutin dia naruh di mana, aku naruh di situ. Lalu kita blend pakai sponge. Ini sponge-nya udah dibasahin ya, supaya, nah ini terus di tap-tapnya tuh emang nggak terlalu di bawah mata. Jadi supaya dia lebih, kalau di bawah mata tuh takutnya crack deh kayaknya. Aku kalau belajar makeup tuh dari orang yang makeupin aku. Jadi kalau makeup artis aku makeupin aku suka nanya-nanya atau misalkan kayak, "Kak, sini aku aja dong yang coba teknik ini." Jadi aku yang pakai sendiri concealer aku lama-lama tapi dia yang arahin. Dari situ sih aku belajarnya. Aku lebih invest di perawatan muka daripada perawatan makeup. Kan makeup tuh nggak setiap hari ya sebenarnya. Bare face tuh lebih sering kan. Jadi aku lebih suka kalau invest di perawatan muka. Jadi kayak I woke up like this gitu loh. Kalau makeup capek. Makanya aku nggak suka makeup lama-lama karena menurut aku capek. Kadang badan aku pegel-pegel kalau makeup kayak harus duduk gitu. Kayak gini nih pegel. Aku lebih memilih rambut aku badai dan gak makeup daripada rambut aku itu. Daripada aku makeup tapi rambut aku nggak badai. Nah sekarang ini aku ada teknik baru. Jadi teknik ini tuh nggak sih sebenarnya kayak banyak yang kayak gini. Jadi dua blush on itu dipakai. Emang kelihatannya pasti kalian pas lihat kayak ih serem banget pink. Aku juga gitu pas ke makeup artist aku kayak apa sih kak kok muka gue kayak pink banget. Tapi itu ternyata bikin jadi
cute. Terus kalau kita mau create kayak apple cheek look gitu tuh jangan taruh blush on di sini tapi kayak di apa sih ini namanya, di situ lah guys, nggak tahu juga apa namanya. Oke, terus kita pakai shade yang beda di ujungnya. Tuh. Di sini kan akan shock dikit tapi nggak masalah. Terus di tap-tap gitu. Aku tuh lebih milih blush on cream daripada blush on powder. Karena kalau misalkan langsung blush on powder, nanti tuh dia jadi kering gitu loh mukanya langsung. Kalau kalau cream menurut aku dia akan lebih nempel. Dia akan lebih nempel di kulit sampai tahan lama. Karena kan dia bener di di sebelum bedak padat, bedak tabur. Jadi nanti dia akan lebih ngeset sih. Nih, kita pakai. Enggak ya, nggak terlalu kayak menakutkan ternyata. Berarti apa? Berarti tambah lagi. Kita tambah lagi warna yang gelap ya guys, karena kalau kalian warna yang terang sebenarnya tergantung skin tone sih. Biasanya kalau lebih ke sawo matang tuh atau tan itu lebih cari yang warnanya orange gitu loh, kayak matahari gitu loh. Nih guys, kenapa saya suka pegel banget kalau makeup, kayaknya tuh tulang aku emang nggak main tuh. Kayak udah pegel banget. Aku kemarin sempat makeup di pesawat terus aku udah kayak kesakitan gitu punggung. Terus kalau kalian mau look yang lebih ke summer, itu biasanya tuh suka disambungin gini. Itu buat create look yang agak lebih summer. Habis itu apa ya? Saya juga lupa. Habis itu kita ke mata dulu kali ya. Nah, untuk eyeshadow, aku tuh kalau daily sukanya pakai warna kayak coklat. Terus baru ini aku menemukan teknik harus pakai glitternya gitu supaya menyala mataku. Jadi kita pakai base-nya coklat. Terus pakai tangan aja, nggak masalah. Terus kita kasih glitter dikit. Di mana nih namanya, di tengah-tengah eyelid-nya. Terus mataku tuh nggak sinkron, apa sih namanya? Iya bener, nggak sinkron ya, nggak sinkron gitu loh. Tapi nggak apa-apa karena semua ini sempurna. Kenapa aku lebih apply pakai tangan daripada pakai brush? Karena lupa bawa brush, sesimpel itu aja sih. Karena lupa. Tapi nggak masalah juga karena katanya temperatur kulit kita itu kan anget. Aku nggak ngerti nih, kurang ngerti, ntar gue bilang sotoy. Tapi katanya itu nggak masalah karena itu lebih nempel juga bisa gitu loh. Tapi ada juga yang bilang lebih nempel pakai kuas, ya suka-suka aja deh. Soalnya aku tuh setiap di make upin sama MUA juga, mereka tuh beda-beda teknik gitu loh, beda orang beda teknik. Terus itu kita akan pakai kayak eyeliner, cuman dia tuh pakai kuas. Nah, cari yang kuasnya tuh kayak miring. Ini tuh untuk eyeliner dan eyelinernya aku pakai dari eyeshadow gitu, cari yang paling gelap warnanya. Ini tuh biasanya aku pakai untuk eyeliner. Jadi ini kita ambil dikit ya, gitu. Terus aku selalu giniin di kulit aku sih, biar nggak terlalu tebal. Nah ini nih bagian menegangkan, karena harus bikin garis. Kayak gini aja. Soalnya takutnya kalau misalkan kayak kurang lama-lama kayak segini deh. Jadi ini kita naikin dikit aja. Oke, terus ini kayak kalau tadi ada yang masih kemerahan, timpa sama sponge yang kalian pakai buat concealer. Jadi agak menutupi. Oke, terus pakein baju aku tuh apa ya nanti ya? Agak ke peach, nggak peach sih. Lebih ke peach gitu baju aku, lebih krem coklat. Makanya kan aku udah pakai coklat, terus aku mau tambahin sedikit kayak pink keunguan gitu supaya lebih terang aja. Lalu sebelum kita pakai bedak, kayaknya tuh mending kita jepit bulu mata dulu karena bulu mata tuh suka nempel-nempel di bawah gitu. Dan aku tuh bener-bener malah pakai produk lokal yang bikin maskara aku tuh nempel. Kalau aku udah pakai berbagai macam brand luar, dari yang mahal sampai yang kayak drugstore aja tuh dia tetap
aja nge-smudge. Nah kalau misalkan aku pakai produk lokal, dia nempel banget guys. Hidup produk lokal. Nah ini kita jepit sampai dia menaik sekali. Oke. Nah aku itu pakai maskara dan gak pakai eyelash extension. Disclaimer dulu ya, aku tidak kayak gak ada apa-apa against cewek pakai bulu mata palsu. Menurut aku mereka cantik-cantik aja. Tapi kalau aku emang gak memilih pakai karena takutnya nanti botak gitu loh bulu mata aku, dan aku lebih suka kalau misalkan bisa kucek-kucek mata, dan itu kan pemasangannya lama ya. Aku tuh ngeliatnya. Aku tuh nggak betah tuh disuruh merem, disuruh lagi nggak bukannya karena mau tidur atau apa. Nah aku tuh nggak bisa aja, jadi aku lebih milih untuk emang pakai serum bulu mata, memanjangkan, menebalkan, dan pakai maskara. Tadi aku habis ngeliat story-nya Ci Marlen, katanya ada teknik baru tuh kayak kita sambil merem-merem gitu. Nah gitu katanya. Nah, buat biar apa ya, aku juga nggak tahu. Suruh merem-merem gitu. Nah karena kenapa aku pilih pakai maskara dulu sebelum bedak, karena kalau abis pakai maskara suka kayak ada item-itemnya gitu. Menurut aku step makeup paling susah, bukan susah sih, pegel, maskara dan eyeliner. Kalau maskara tuh kayak pegel gitu aja dan capek, karena dia harus bener-bener sampai semuanya kena. Oke. Karena tadi aku terkena item-item, aku harus memudarkannya dulu. Kita lanjut lagi di mata satu lagi. Nah biasanya kalau misalnya aku udah pakai maskara, aku baru bisa tahu nih di bawah mata tuh perlu aku kasih eyeshadow lagi atau enggak. Oke bestie, aku sekarang mau cerita dikit kehidupan aku setelah menikah dan menjadi young wife. Gila, young gila. Rasanya setelah menikah sih aku suka ya, maksudnya aku benar-benar, sebenarnya kalau kita nikah sama orang yang tepat, itu enak aja sih. Aku merasa lebih ada benar-benar teman setiap harinya, terus ada someone to come home to, terus lebih ada apa ya, suami aku tuh kan dia sangat pekerja keras dan tipe yang kerjanya tuh semangat banget, jadi tuh kayak aku terinfluence gitu loh. Terus aku tuh sebelum menikah tuh selalu, dulu sebelum ketemu suami aku tuh selalu berdoa punya pasangan yang humoris supaya nggak bosen. Alhamdulillah suami saya humoris banget ya, jadi enak aja gitu kayak ada yang apa ya, ada yang bikin ketawa terus, cailah. Ya gitulah. Dulu tuh aku tuh pernah ketula bilang sama pengen Aquarius. Alasannya yang tidak bisa aku kasih tahu ya, itu personal. Tapi kita emang nggak boleh nyebut ya ketula. Aku dulu pernah bilang nggak mau sama orang yang sama-sama di bidang entertain, nggak mau sama orang yang zodiak kayak Aquarius. Lihat apa yang aku dapat sekarang. Aquarius sama-sama di entertain. Ini aku lagi mau pakai concealer lagi di bawah mata untuk ngerapihin yang tadi kena sama maskara aku. Gitu guys. Dan ini juga supaya lebih stay aja sih sampai malam. Habis ini aku mau masuk step alis. Sebenarnya aku tuh banyak banget ditanya cara bikin alis atau tutorial alis aku atau produk. Ini aku pakai produk lokal ya guys. Ini murah banget produk lokal ini. Dan aku tuh nggak di apa-apain lagi, jadi cukup disisir aja. Dan ini juga teknik yang baru aku dapatkan dari makeup artist. Jadi kayak kalau sebelum disisir tuh kayak emang diginiin dulu alisnya. Jadi gelnya itu supaya masuk ke semua akar-akar alisnya gitu. Nah begitu udah baru kita sisir. Namanya alis jigrak beb. Jadi gini ya. Jadi udah disisir aja supaya tetap natural. Terus sama untuk yang sebelah kiri. Nih udah kayak gini. Langsung kalian sisirnya ke atas ya bestie. Pokoknya atasnya, depannya harus jigrak. Kenapa aku nggak sulam alis? Karena alhamdulillah alis aku masih belum perlu disulam sih. Terus aku emang dari dulu nggak suka bikin alis, jadi buat apa juga.
Aku malah ngerasa kalau aku bikin alis tuh aneh. Jadi kayak buat kalau di muka aku ya jadinya menor gitu loh kalau di muka aku. Kalau di beberapa orang kan jadinya cocok ya. Di aku tuh emang nggak cocok gitu. Nah kalau misalkan mau di fill dikit, ya udah pakai eyeshadow lagi. Jadi menurut aku eyeshadow palette tuh sangat penting karena dia bisa ngerembet kemana-mana. Nah ini tinggal pakai yang tadi, yang bekas tadi, terus agak diginin aja. Ada beberapa yang bilang kalau misalkan pacaran dan menikah itu kan sangat berbeda. Pasti ada lah perbedaannya aku udah gak tinggal sama orang tua aku, terus udah ada tanggung jawab yang kayak kita tuh depend on, apa ya, ibaratkan kan dulu kita tuh kan surga telapak kaki ibu, masih memang, cuman kayak kalau sebagai istri tuh kita benar-benar suami nomor satu kan. Pasti perubahannya di situ, tapi untungnya suami aku tuh juga bukan yang tipe kayak apa ya, sangat mengatur, dia malah kita maunya tuh apa-apa dari kita berdua. Nah menurut aku nggak terlalu beda sih, sama aja kok. Tapi bedanya sekarang ya kita serumah aja gitu, dan tanggung jawabnya udah lebih mikirin untuk kedepannya lagi nanti gimana gitu-gitu lah. Paling itu sih, aku benar-benar merasakan yang namanya suami aku tuh aku nggak ngerti ya, padahal itu kan kayak baju kotor tuh basketnya ada di kanan. Dia setelah copot tuh gak ditaruh situ, kayak padahal tinggal taruh. Apa yang buat cowok-cowok tuh males banget tinggal naruh aja gitu, terus anduk kotor kadang tuh suka ditaruhnya di mana-mana, di sofa lah, di mana, kayak sebel banget sumpah. Kita beda-beda jujur. Aku lebih organize soal kebersihan, terus kayak peraturan-peraturan di rumah itu tuh aku yang bikin, kayak oke ini harus dipel, dilap, semuanya harus dilap, tapi dia tuh organize yang kayak lebih menata apa sih namanya, furniture tuh dia. Ya gitu sih, kita tag team aja, tetap harus. Oke guys, habis ini aku mau sambil pakai ini karena mau glam, jadi pakai ini apa sih aku juga nggak tahu, tapi dia kayak highlighter gitu loh. Nah ini kita taruhnya di sini aja. Nggak kelihatan kan? Terus pakai tangan aja. Agak taruh di sini dikit. Mana sini di tip of the nose, baru kita akan ke bedak tabur. Aku tuh pakai bronzer atau contour tuh di akhir banget. Kadang malah enggak. Karena aku nggak suka kalau muka aku terlalu kontur gitu. Sukanya emang kalau mau bold ya di mata aja. Ya bismillah ya. Ini semua tuh ditaruh kayak di bawah mata. Ini yang di jidat semua diratain. Rutinitas aku sebagai istri pasti tuh kalau misalnya mau makan malam di luar sama temen, ya pastiin dulu kalau suami aku di rumah aku nggak mungkin makan malam di luar. Pasti aku nemenin suami aku, terus lebih kayak mastiin ke Mbak makan siang suami aku apa atau dia mau apa. Dan kalau pergi keluar kota, keluar negeri tuh ya udah saya packing, dia udah ngapa-ngapain, dia diem aja. Nah ini kalau bedak tabur tuh taruh di semua muka aja ya guys. Supaya dia nge-set. Kayak tahan gitu makeupnya. Di semua muka. Ini apa coba ya? Oke. Gue juga biar gak berminyak. Kalau suami aku itu dia suka ngomentarin makeup aku kalau MUA-nya dia tuh tahu gitu mana MUA yang cocok buat aku, mana yang enggak. Dan aku makanya cocok tuh sama dikit banget. Pas aku akad tuh sama Cimarlin dia suka banget. Resepsi. Pas aku akad resepsi aku akad sama Ciceri, malam sama Cimarlin dia suka banget. Terus sehari-hari aku makeup sama Kak Oci. Udah itu doang yang emang bener-bener cocok sama muka aku. Dia kalau misalkan aku makeup sendiri dia juga suka memuji aku. Kayak ini kamu bisa makeup sendiri. Lebih bagus. Karena menurut dia kalau orang lain kadang tuh gak cocok. Gitu. Nah setelah ini aku akan pakai blush on padat. Dia di tap terus gitu. Itu harus sambil senyum kan ya. Nih, diputer-puter gitu aja. Udah, terus kadang tuh ada yang naruh di bawah dagu sini, ada juga yang gitu ya, beda-beda. Nah, kayak gini. Habis itu aku mau taruh sedikit kayak highlighter gitu di bawah mata aku.
kecil ini. Caranya ini dikit. Dia emang yang di dekat dalam matanya itu ya. Supaya ada glitter-glitternya. Ya gitu lah guys. Tuh lalu aku akan pakai ini dia bronzer. Tapi aku emang dikit banget pakainya. Bronzer kan biar tirus. Nah aku tuh nggak suka kelihatan kayak kempot gitu. Jadi cuman gini. Terus diambilnya juga ngasal aja. Kayak gini. Ya jangan terlalu terbuka banget pastinya. Tapi masih nggak apa-apa. Maksudnya ya style aku aja, malah baju-baju dia kan aku yang beliin sekarang gitu. Jadi supaya dia bisa senada juga. Aku kan lebih suka earth tone, warna-warna netral. Jadi dia sekarang baju-baju juga kayak gitu. Itu. Sekarang aku mau pakai bedak padat. Oke, bedak padat itu tuh untuk apa ya? Saya juga nggak tahu. Tapi untuk ngunci makeup. Jadi bedak padat itu tuh setelah semuanya udah, dia cuma di bawah mata supaya nggak ada garis-garis itu lebih menyamarkan. Nah kenapa aku lebih suka investasi di perawatan daripada di makeup? Kalau kita sering perawatan muka, makeup tuh juga jadi lebih gampang. Dia akan lebih ngeset, terus lebih plumpy. Nah itu tuh lebih mudah dan ngilangin kerutan-kerutan gitu. Nah ini buat di bawah sini, di smile line gitu. Terus kalau kita merasa ada yang ketebelan tadi, kita tinggal ini aja. Terakhir, pakai highlighter. Di highlighter kita ambilnya kayak gitu. Dan tipis banget kayak sini. Di atas sini dan sininya hidung. Sama di atas bibir. Itu lipstick deh. Lipstick aku pakai apa? Aku suka glossy. Baik juga bestie yang suka nanya kita mau punya anak berapa atau kapan. Kalau menurut aku kapannya tuh tidak boleh ditanya ya sebenarnya ke siapapun nih bestie, karena itu tuh ranah privacy dan ada yang mungkin udah berjuang, ada yang mungkin nggak mau emang ngasih tahu aja menjadi privacy. Tapi kalau berapanya ya pengennya aku sih 3 ya, kita tuh selalu pengen kayak 3 ya gitu. Semoga yang penting sehat aja, kalau nanti ada yang penting kuat. Oke. Ini dia hasil makeup clean makeup look, tapi lebih ke blush juga sih karena aku emang blush girl banget, sukanya kayak lebih banyak blush on. Jadi ini dia hasil makeupnya. Sekarang aku mau ganti baju dulu, bestie. Oke bestie, sekarang aku udah selesai. Aku juga udah ganti outfit aku untuk siap-siap dinner sama suami. Kayak gini aja sih, aku emang selalu suka pakai blazer dan something simple. Makasih juga untuk bestie udah nemenin aku. Komen di bawah gimana makeup look dan look overall ya. Oke, karena aku udah buru-buru banget jadi aku mau mencoba. Bye bestie, thank you. Kita harus 5 menit ya. Tapi nggak mungkin kan ya makeup sambil tiduran gitu, gue juga pegel. Oke. Oh my god, ini makeup terlama aku. Supaya dia, nah yang gini aja udah nggak usah diapa-apain.